warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Oke, baik ketemu lagi dan mungkin hari ini nanti saya agak dipercepat untuk penyampaian penugasannya ya. Karena nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan IPA gitu ya. Materi sekaligus nanti penugasan. Jadi agak selesainya mungkin agak sore begitu. Baik, saya langsung share screen aja ya, Ibu Bapak ya, terkait dengan penugasannya. Ini penugasannya terkait dengan komponen 4 yang berkaitan dengan uh, pengelolaan program dan administrasi. Nah, untuk penugasan 4.1 sampai dengan 4.3 itu nanti menjadi ranah Bu Ipah untuk memberikan penugasan. Sedangkan penugasan saya itu mulai dari 4.4 sampai dengan 4.7. Ini sudah ada di OC semuanya. Nah, 4.4 ini berkaitan dengan ya menyusun SOP atau prosedur operasi standar ya terkait dengan kerja di laboratorium. Nah, SOP yang diminta itu ada setidaknya ada 3. Ini nanti menyesuaikan juga dengan kondisi lab ataupun bengkel Ibu Bapak. Ya, monggo disesuaikan. Yang pertama adalah SOP terkait dengan penggunaan alat praktikum. Ya, kaitannya dengan peralatan. Kemudian yang kedua adalah SOP berkaitan dengan penggunaan bahan, ya. Dan yang ketiga adalah SOP berkaitan dengan penggunaan bahan yang bersifat khusus atau zat-zat khusus, begitu ya. Ini tentu yang berkaitan dengan bahan khusus atau zat khusus ini jika ada di lab Ibu Bapak sekalian. Jika ada ya, jika tidak ada ya diabaikan saja untuk bahan-bahan khusus ini. Paling tidak ada 2 SOP yang harus Ibu Bapak buat. Yang pertama adalah SOP berkaitan dengan penggunaan alat praktikum. Yang kedua adalah SOP yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan ya yang ada di laboratorium. Sampai poin ini dulu Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan SOP? Tentu Ibu Bapak pernah ya, ada SOP ya? Pernah ya? Ini dokumen-dokumen SOP-nya. SOP itu paling bagus ada diagram alirnya enggak Bapak Ibu ya? Ada diagram alirnya enggak menurut Bapak Ibu? Diagram alir itu kayak flowchart gitu lah. Kira-kira perlu enggak diagram alir atau flowchartnya? Perlu enggak ya? Ya. Pernah lihat ada SOP-nya dengan diagram alir? Belum, Pak. Pernah melihat mungkin SOP mulai apa ya diagram alir, SOP yang ada perlu enggak SOP dengan diagram alir itu? Perlu ada diagram alirnya enggak menurut Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang gimana Bapak Ibu? Perlu ada diagram alirnya enggak? Untuk penggunaan mungkin, Pak. Iya, penggunaan. Nah ya, SOP penggunaan alat dan SOP penggunaan umum. Perlu enggak ya Bapak Ibu ya? Persiapan ada, Pak. Gimana? SOP-nya ada ya? Ada. Oke. Contohnya misalnya seperti apa nih? Kan macam-macam ya SOP-nya modelnya ada yang apa dalam bentuk kotak-kotak gitu ya biasanya ya atau diagram alir biasa bebas macam-macam. Ada yang dalam bentuk tabel kan gitu ya. Oke. Pernah 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 lihat ya Bapak Ibu ya?
Pernah. Nah, oke. Ada yang mau nunjukin? Ada mungkin mau nunjukin contohnya? Belum punya, Pak. Belum punya. Iya. Oke, ini skill saya kelihatan ya? Nggak kelihatan. Masih ini ya, skillnya ya? Masih penugasan ya? Hmm. 4.4. Saya coba share screen. Nah, ini contoh aja lah. Nih semuanya. Nah, ini contoh nih saya di lab IPA FKIP Mitro. Ini yang diagram alirnya. Gitu ya. Ini saya hanya contoh diagram alirnya aja ya. Ini contoh. Ini kan ada asisten. Nah, jalan gini loh. Ada penanggung jawabnya. Asisten praktikum, dosen, staf, ya, kepala lab, laboran, mahasiswa, dan seterusnya. Kan bisa begini diagram alirnya. Itu ya. Struktur biasa, Pak. Hah? Struktur organisasi biasa yang ada ini. Ini bukan struktur organisasi nih. Ini kan diagram alir kan? Ya biasanya bisa dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Ya, ini misalnya saja. Contoh lagi ini ada. Oke, ini ada SOP lagi nih. Di mana ini? SOP Laboratorium Komputer CBT ya, di Universitas Bina Bangsa, Gembita Aceh ini. Ini ada lain sebagainya, bla 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 kan gitu ya. Ini bagus, ini dilengkapi. Kemudian ada prosedur pemakaiannya. Lah, ini ada bagian alurnya, flowchartnya, penggunaan laboratorium start, mahasiswa. Kalau ini kan nggak kelihatan itu penanggung jawabnya siapa ya? Benar kan? Tapi kalau diagram yang sebelumnya ini kelihatan penanggung jawabnya siapa, siapa yang bertanggung jawab. Paling bagus ada siapa yang bertanggung jawab. Ini alurnya, ini kepada siapa dan seterusnya ada. Itu biasanya seperti itu. Oke. Contoh tentu bentuk formatnya untuk SOP ini bisa bermacam-macam gitu. Bisa bermacam-macam bentuk SOP-nya. Monggo silahkan nanti seperti apa nih yang mau dibuat. Tentu yang dibuat paling tidak ada berapa tadi? Ada tiga ya. Yang pertama adalah SOP kaitannya dengan peralatan. Kemudian yang kedua adalah SOP kaitannya dengan bahan-bahan ya. Dan yang terakhir adalah kaitannya SOP dengan penggunaan zat-zat khusus atau bahan-bahan. Oke. Nih, monggo silakan nanti SOP apakah dalam bentuk diagram, flowchart, atau yang dalam bentuk tabel-tabel disesuaikan. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan atau yang ada di sekolah ibu bapak sekalian. Baik, untuk SOP ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada? Tidak ada ya. Ini contoh lagi nih, mungkin contoh lagi bentuk lain. Banyak versinya, Bapak Ibu. Ini contoh lain, bagian alir ya, peminjaman alat penggunaan. Ini cuma peminjaman alat dan penggunaannya. Ini MP pengguna laboratorium, mulai, nah ini pengajuan izin ya, izinnya ini mahasiswa dosen kepala laboratorium menyetujui dan seterusnya. Alurnya seperti ini. Monggo silakan bisa mau dibuat seperti ini. Juga boleh kalau dilengkapi dengan diagram alur. Silakan. Ini contohnya tadi di mana? Kalau nggak salah di Brawijaya Malang tahun 2017. Di penggunaan lab halaman 1, SOP-nya ini Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Oke, itu ya. Baik, untuk SOP, ya, itu yang pertama. Clear, standar operasional prosedurnya. Oke, tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Tentu yang dikembangkan di sini
Ya, bukan hanya sekedar kemarin ya, bukan hanya sekedar fasilitas, tapi juga diminta untuk mengembangkan kaitannya dengan aktivitasnya. Jadi silakan nanti yang pada bagian ini, masing-masing ini nanti Ibu Bapak membuat belangko kosong, gitu ya. Itu yang pertama kan membuat belangko kosong. Yang kedua adalah belangko kosong yang diisi dengan data real administrasinya. Jadi melakukan administrasi laboratorium atau bengkel berdasarkan format atau belangko yang telah disiapkan. Jadi ada belangko kosong dan format isiannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang tugas 4.5. Nah, yang diadministrasikan membuatnya apa saja? Yang kemarin, yang pertama adalah ruangan, ya. Silahkan nanti dikaitannya dengan ruangan ataupun bangunan, ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan peralatan, ya. Yang ketiga kaitannya dengan bahan-bahan yang bersifat umum, ya. Kemudian yang keempat kaitannya dengan bahan-bahan yang bersifat khusus. Yang kelima atau E itu kaitannya dengan ketenagakerjaan, administrasi ketenagakerjaan. Yang terakhir adalah kaitannya dengan penjadwalan. Jadwalnya ya Bapak Ibu ya, jadwal penggunaan labnya. Jadi di poin 4.5 ini isiannya jadi pertama Saudara Bapak Ibu membuat belangko kosong untuk 6 jenis ya, 6 jenis administrasi. Kemudian yang kedua adalah belangko itu diisi dengan kondisi real yang ada di sekolah Ibu Bapak sekalian. Ini adalah penugasan 4.5. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk 4.5? Silakan. Ada contoh formatnya Pak nanti Pak. Hmm? Di form-form Contohnya? kolom-kolom gitu apa gimana? Contohnya silakan. Oh, monggo bisa cari sendiri. Di OC ada, cuma mau dipakai seperti itu atau membuat sendiri silakan Ibu Bapak disesuaikan. Dan disesuaikan dengan format kebutuhan yang ada di sekolah Ibu Bapak sekalian. Gitu ya. Silakan. 4.5. Jadi belangko ya kosong dan belangko yang sudah diisi. Perlu ditandatangani tidak Bapak Ibu? Ya, kalau yang sudah diisi harapannya sudah ditanda-tangani ya oleh siapa? Oleh Bapak Ibu sebagai kepala lab dan pimpinan ya, pimpinan sekolah. Apakah itu kepala sekolah atau wakil yang membidangi ya. Silakan. Kemudian yang 4.6. 4.6 di 4.6 ini ya. Di poin ini 4.6 Ibu Bapak diminta menyusun jadwal tugas kegiatan ya, untuk tugas teknisi dan juga tugas laporan. Jadi menyusun jadwal kegiatan tugas teknisi dan menyusun jadwal kegiatan tugas laporan. Sekarang pertanyaannya, tugas teknisi dan tugas laporan sama tidak Bapak Ibu? Tidak. Beda ya? Beda. Pak, di sekolah saya belum ada teknisi, belum ada laporan. Ya, enggak apa-apa. Nanti ya diklaim aja salah satu nama untuk bertugas sebagai teknisi dan laporan. Ya. Berarti kalau satu sih Pak, kan isinya ya kepala lab, ya laporannya, ya teknisinya. Iya, kan gitu. Ya, itu fakta di lapangannya. Tapi kan untuk administrasinya kan enggak boleh ya. Oh gitu. Boleh. Nah, pakai yang lain. Ya, apakah itu nanti nama siapa gitu ya. Di sampel aja enggak apa-apa. Nah, terus tugas-tugasnya Bapak Ibu peroleh dari mana nih? Tugas-tugas teknisi dan tugas-tugas laporan. Di mana ini dapatnya nih? Bapak Ibu perso tugas-tugas teknisi dan tugas laporan di mana? Bapak Ibu. Tahunya di mana nih nanti tugas teknisi dan tugas laporan?
panduan Pak mungkin Pak. Gimana? Dari buku pedoman penggunaan lab mungkin. Oke. Tugasnya, tugas teknisinya ya. Kalau membuat jadwalnya sih enggak apa. Nah, ini sudah kelihatan. Bapak Ibu di OC nanti Bapak Ibu akan mersani ya, materi saya itu ada ini ya, panduan kerja tenaga laboratorium sekolah dan madrasah. Gitu ya. Nah, di bagian bawah ini di daftar isi, Bapak Ibu di sini akan ketemu nih. Di daftar isi. Nah, ini kan deskripsi tugas tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Di sini ada kepala laboratorium, di sini ada teknisi laboratorium. Nah, tugas-tugas dari teknisi maupun laboran, nah ini secara umum nanti dijabarkan di buku ini. Di halaman 16. Kita coba persani singkat ya Bapak Ibu ya. Halaman berapa tadi? 6? 16. Oke, di 16. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan teknisi laboratorium. Jadi yang pertama adalah merencanakan pemanfaatan laboratorium atau sekolah. Ini yang pertama, tugas utamanya. Ada penjelasannya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua, selain merencanakan, ya dia juga ini, gimana sih, kok cepet banget. Nah, mengatur penyimpanan, ya. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kegiatan laboratorium. Yang keempat, ya, merawat peralatan dan bahan di laboratorium. Ini ada sub-subnya, mengidentifikasi dan seterusnya. Ini tugasnya. Nah, ini yang ada 4. Yang laboran, nah ini menginventaris bahan praktikum, ya. Kemudian mencatat kegiatan praktikum. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga itu adalah merawat ruang laboratorium atau sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat, ya, ini ya, yang kelima itu melayani praktikum. Nah, yang keempat itu adalah mengelola bahan dan peralatan. Ini ada klasifikasi dan seterusnya. Nah, biasanya yang hanya terfokus itu hanya pada poin ini, gitu ya. Yang terfokus itu biasanya hanya menjadwalkan atau melayani kegiatan praktikum yang terjadwalkan. Tapi petugas-tugas yang lain biasanya terabaikan. Nah, silakan nanti Ibu Bapak bisa membuat ya penugasannya ya untuk di poin 4.6 menyusun jadwal kegiatan untuk teknisi ya, serta menyusun jadwal kegiatan untuk laboratorium. Menyusun jadwal kegiatan tugas teknisi dan menyusun jadwal kegiatan tugas laboran. Jadi tugas laborannya sama tugas teknisinya dipisah. Oke, sampai sini tugasnya kan gambaran umumnya ada 4 tadi, cuma itu kan ada sub-subnya. Mau didetailkan silahkan dari panduan tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Apakah cukup jelas untuk penugasan ini? Poin 4.6. Jadi harapannya di poin 4.6 ini nanti penugasannya bukan hanya sekedar mendampingi praktikum gitu ya. Kan biasanya hanya mendampingi praktikum kan. Benar enggak? Ya, tapi tugas dan laporan yang lainnya diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Oke. Ini 4.6. Yang terakhir adalah penugasan 4.7. Setelah Bapak Ibu ada SOP gitu ya, kemudian ada belangko-belangko administrasi dan dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga memahami tugas dari teknisi dan tugas-tugas dari laporan yang tadi diceritakan, ada inventaris dan seterusnya tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu kami minta untuk membuat
contoh ya, laporan kegiatan laboratorium atau bengkel. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya. Nah, laporannya ini dibuat dalam bentuk laporan tahunan, ya, laporan tahunan. Apakah bisa mau dijadikan satu? Terpisah. Iya. Itu Ya. lagi praktek kalau bocah-bocah. Laporan tahunannya ini, ya, laporan tahunannya ini, yang diminta ada tiga hal sebenarnya. Tapi mau digabung jadi satu boleh. Yang pertama adalah laporan tahunan kegiatan. Ya. Jadi kalau laporan tahunan kegiatan, Bapak Ibu, silahkan diuraikan kegiatan apa yang dilakukan. Yang kedua adalah laporan tahunan terkait dengan penggunaan peralatan praktikum. Alat-alat apa saja yang digunakan, ya, dan kondisi akhir awalnya seperti apa, kemudian dalam 1 tahun itu kondisi akhirnya seperti apa. Kan itu kan sebagai bagian dari tugas dari laboran tadi ya, melakukan inventaris peralatan laboratorium kan, apakah semuanya sudah masih dalam kondisi bagus atau tidak, yang digunakan berapa, kondisi baiknya berapa, atau yang rusak atau perlu perbaikan berapa. Itu masuk di penyusunan penggunaan peralatan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan penggunaan bahan umum atau bahan-bahan yang bersifat khusus atau zat-zat khusus yang digunakan di laboratorium. Kalau mengikuti ini, ya, maka nanti laporan kegiatannya bisa digabung jadi satu, tetapi setiap kegiatan itu juga akan mencantumkan apa? Laporan penggunaan peralatan sekaligus laporan penggunaan bahan. Jadi kegiatan laporannya tidak harus dalam bentuk 3, tapi cukup satu saja tidak apa-apa. Satu laporan kegiatan tahunan, tetapi memuat di dalamnya ada kegiatan tahunan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh lab, dan setiap kegiatan itu ada bahan-bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan, ya, bahan-bahannya seperti apa kondisinya, serta peralatan saat itu digunakan. Itu seperti apa sebelum dan sesudah penggunaannya. Nah, ini di poin titik 7. Ya, mungkin Bapak Ibu, lupa saya belum pernah ini Pak. Ada yang sudah belum pernah praktikal? Pernah ya? Ya, silakan nanti di inventaris dari praktikum yang Ibu Bapak lakukan atau Bapak Ibu merencanakan melakukan praktikum itu. Silakan bisa nanti disusun dalam bentuk laporan kegiatan laboratorium. Oke. Oke, ini poin 4.7. Nah, berarti kalau sudah sampai 4.7, berarti tugas saya sudah selesai. Ya, jadi penugasan di saya nanti itu mulai dari ya sampai dengan 4.7, mulai dari menyusun SOP, ya, kemudian menyiapkan format dan menggunakan format ini, kemudian menyusun jadwal, ya, teknisi dan laporan lab, dan yang terakhir adalah membuat contoh laporan tahunan terkait dengan kegiatan pengelolaan atau bengkel. Nah, di dalam laporan ini memuat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lab dalam 1 tahun, lalu ditambahkan ya laporan terkait dengan penggunaan peralatan serta laporan penggunaan bahan-bahan ya yang ada di laboratorium. Nah, laporan tahunan ini nanti menjadi baseline, menjadi acuan, gitu ya, menjadi pondasi kegiatan praktikum berikutnya. Apakah ada alat yang rusak? Enggak. Misalnya awalnya 3, lalu kegiatan rusak 1, berarti kan tinggal 2. Kalau tinggal 2 cukup enggak, dan seterusnya. Catatan-catatan ketika kita menyusun laporan kegiatan serta laporan penggunaan laboratorium. Oke, sampai titik ini Bapak Ibu. Ini penugasan 4.4 dengan 4.7
Kami persilakan. Jika ada yang kurang jelas atau Anda tanyakan, kami persilakan. Pak boleh tanya, Silakan, Bu. tadi yang untuk penugasan 4.5 kan ada 6 administrasi. Itu boleh diulangi, Bapak? Yang 4.5 kaitannya dengan pengembangan sistem administrasi, gitu ya. Yang pertama itu kaitannya dengan bangunan atau ruangan, gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas peralatan lah. Fasilitas itu ya ruangan tadi, peralatannya, alat-alatnya ya, peralatan. Yang ketiga kaitannya dengan bahan-bahan, ya. Yang keempat ini bisa ada bisa tidak kaitannya dengan zat-zat khusus ya, zat-zat spesifik dari khusus ya. Yang kelima kaitannya dengan ketenagakerjaan ya, administrasi ketenagakerjaan yang ada di lab. Yang keenam administrasi dengan lab. Oke, sampai sini jelas? Makasih, Bapak. Oke, jelas ya. Itu yang 4.5. Yang 4.6 ya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan tugas penjadwalan, tugas laporan, dan juga tugas teknisi. Harapannya tidak hanya sekedar teknisi ini mendampingi kegiatan praktikum saja, tetapi ada penjadwalan penugasan-penugasan yang lain. Apa tugas-tugasnya? Tadi ya sudah kita singgung sedikit, baik untuk tugas teknisi maupun tugas lab. Nanti bisa dipersani di ya. Silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan. Maaf Pak, ini untuk laboratoriumnya itu kita mengambil satu sampel ya Pak? Iya, Misalnya untuk cukup satu praktikum sampel saja, kimia Bu. saja atau biologi itu. Satunya. Ya, ya, itu Ibu Zuliati, cukup satu sampel saja ya, tidak harus semuanya. Bu Nunung, jelas? Saya internetnya mati-mati. Putus-putus ya? Oke. Oke. Jadi ini nanti penugasannya Ibu Bapak cukup membuat untuk satu lab saja. Dipilih, ya, dipilih. Kemudian yang lain akan mengikuti. Maaf Pak, untuk yang 4.4 ya, tadi kan ada penyusunan diagram flow satu, nanti ada contohnya ya Pak? Ya, Ada sampelnya. ya. Kalau contoh ini fleksibel ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Maksudnya kan untuk referensi, oh seperti itu bentuknya. Kita nanti cari Iya. yang lain bisa. Tadi saya ada nyontohin satu tadi itu di mana tadi ya. Prioritas. Tadi yang di awal tadi saya udah nyontohin ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya, Pak, di awal. ya betul di awal tadi ya. Jadi itu biasanya untuk SOP ini ada penjelasan-penjelasan di awal terlebih dahulu kan gitu ya. Ada komponen-komponen yang dijelasin. Lah yang bagian akhir ya itu biasanya ada diagram flowchart gitu ya. Diagram yang menunjukkan diagram alir dari SOP itu. Jadi ya habis ini kemana dan seperti apa, kegiatannya apa, dan siapa penanggung jawabnya. Biasanya ada flowchartnya. Begitu Bu. Iya, Pak. Oke. Internet
Ini saya ambil satu contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Contoh aja sampelnya. Nah, oke, ini contoh nih. Misalnya, kalau tadi kan penggunaan ya, ini hanya contoh peminjaman saja ya, Bapak Ibu ya. Ini alur, di atas ada penjelasan-penjelasannya tentu ya. Ada tujuan, pengertian, prosedur, dan seterusnya. Monggo nanti disesuaikan, sesuai dengan selingkung di sekolah Bapak Ibu. Ini alur peminjaman. Jadi ada peminjam, pengguna, proses, ini laporan, proses, kepala lab, kan gitu ya. Pemohon, masuk, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, oke. Masuk, dan seterusnya. Jadi, di sini akan kelihatan toh ini siapa yang melakukan. Berarti kalau pada sini berarti kan laporan. Gitu ya, pada sini berarti kepala laboratorium, dan seterusnya itu tadi. Ya. Ini masuk sampai dengan akhir. Rusak, dan seterusnya. Pertanggungjawaban, dan seterusnya. Yaitu contoh saja. Ini formatnya kebetulan dibuat seperti ini, peminjam dan seterusnya. Atau kalau tadi yang contoh yang di Google tadi ya, tadi contoh yang tadi di sini ya, flowchart SOP Lab misalnya tadi ada. Seperti apa ya, macam-macam bentuknya. Ini tadi ini format SOP Lab. Nah ini kan saya ini hanya lihat di lab terpadu FKIP Muhammadiyah Metro ya. Ini hanya contoh saja ini. Proses inhal praktikum dan IPA kan gitu ya. Nah ini kan tetap ada asisten, dosen pengampu, staf dan seterusnya, kan ada penanggung jawabnya kan. Ini mahasiswa dan seterusnya. Mulai bla 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 dan seterusnya. Ini kaitannya dengan SOP-nya nanti. Harapannya ada diagram alirnya seperti ini. Tidak harus sama persis, ya disesuaikan dengan apa SOP ya, standar. Berbeda ini. Lihat sekolah ada yang rigid, ketat, begitu juga ada. Begitu, cukup jelas kaitannya dengan diagram alirnya, Bapak Ibu? Ya, cukup ya. Ada lagi silakan, Bapak Ibu. Bapak izin bertanya. Ya. Silakan, Bu. Ini Pak, ini kan tadi untuk penugasan kan ada SOP, ada untuk administrasi, terus kegiatan untuk laboran dan teknisi. Lah, di sekolah kami kan ada beberapa lab, Pak. Lah, ini nanti kita tugasnya itu untuk satu lab, apa boleh milih salah satu, apa gimana gitu, Pak? Kalau di SMA kan ada lab fisika, biologi, kimia, komputer gitu. Iya. Tadi sudah saya info ya. Jadi Ibu pilih salah satu lab saja untuk penugasan ini. Jadi konsisten aja. Ini di lab apa? Di lab fisika, lab komputer atau apa itu yang konsisten aja diambil di situ. Gitu ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Sesuaikan tugas aja nih Pak. Mapelnya Iya, betul. Kalau di awal-awal kan ada tugas, biasanya Bapak Ibu ini fokus di mana? Ya diikuti aja di situ. Disesuaikan aja. Oke, ada lagi? arah ke depan ya. Iya. Ini saya contoh yang biasanya SOP lagi ya. Ini contoh lagi nih dari Universitas Jenderal Sudirman. Tidak apa-apa. Ini contoh. Ambil contoh lagi. Di unsur ya. Ini kan dari unsur, nah, ya kan? Fakultas Perikanan dan Kelautan di lab itu, bla 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 itu. Ini dan seterusnya. Labnya kan banyak nih juga labnya. Strukturnya ada lab dan macam-macam itu. Ini contohnya peminjaman alat dan penggunaan praktikum. Dan ada aturan prosedur pemakaian, bla 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 itu tadi. Nah, di belakang itu pasti ada yang tadi itu. Ya, ini kan disesuaikan selingkungnya di masing-masing. Tapi rata-rata ada ini kan, Bapak Ibu ya. Ini kan ada siapa yang bertanggung jawab kan, Bapak Ibu ya. Kalau alurnya 1, 2, 3 kan gitu kan. Nah, jadi jelas nih. Mas, mulai dari asisten praktikum harus apa, nanti kemana, dosen pengampu, laporannya harus seperti apa,
ketua labnya seperti apa dan seterusnya. Lanjut, ini validasi kembali dan seterusnya, kembali ke sini sampai dengan selesai. Silakan, nanti disesuaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini form-formnya peminjaman juga ada. Kemarin yang diminta form kan, jangan keterangan. Ini form kaitannya dengan penggunaan barang dan seterusnya. Digunakan dan seterusnya. Ini contoh saja. Oke, nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah Ibu Bapak sekalian. Tidak baku SOP-nya. SOP kan masing-masing bisa berbeda-beda kan? Ya, disesuaikan saja. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kami persilahkan. Kalau tidak, mungkin dari saya sudah cukup. Ini Bu Ipa. Halo Bu Ipa. Oke, mungkin sehat ya. Nah, ini supaya nanti selesainya tidak terlalu sore nanti ini. Yang penting ini ya Pak, tugas nggak? Hari ini tugas, besok langsung kumpulkan nggak kan ya? Enggak ada timeline-nya. Ini nanti sesuai dengan jadwal aja yang diberikan oleh Mas Zen ya. Ada batas waktunya ya. Di penjadwalan itu kan ada itu. Nanti disesuaikan dengan jadwal Ibu Bapak. Kapan ketemu lagi nih? Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan penugasan 4.4 sampai dengan 4.7. Nanti penugasan 4.1 sampai dengan 4.3 akan dijelaskan oleh Bu Ipa sekaligus penjelasan terkait dengan materinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Ipa. Kami persilahkan Bu Ipa. Matur nuwun Bapak. Lanjutkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bu Ipa. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin sempat tertunda pertemuannya karena saya agak kurang fit. Jadi hari ini saya jadi supaya efektif nanti penyampaian materi untuk yang komponen 4 kemarin dan nanti langsung saya lanjutkan dengan penugasannya. Jadi nanti nyambung gitu ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu bagi yang Muslim barangkali ada yang belum sholat zuhur karena ini nanti kan kita langsung bablas sampai jam 3 nggih. Monggo kalau misalkan ada yang belum sholat, saya persilahkan sholat dulu, tapi tidak usah live, tetap join saja. Tapi nanti monggo kalau ada yang mau sholat dulu, silahkan. Baik, selanjutnya kita mulai saja ya Bapak Ibu. Untuk materi dari saya, izin share screen. Sudah tampak Bapak Ibu? Sampun? Belum? Oke, sebentar ya. Coba saya ini dulu. Sudah Bapak Ibu? Sudah tampak ya? Baik. Nah, untuk materi pada siang hari ini, semoga Bapak Ibu masih semangat ya, walaupun mungkin banyak aktivitas di sekolah dan ini jam-jam rawan. Siswa saya mungkin ngantuk ya Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu juga jam-jam rawan juga semoga masih diberikan semangat ya, baik kesehatan maupun kewarasan. Kewarasan ya Bapak Ibu, harus waras nih. Nah, untuk materi hari ini adalah pengembangan dan perencanaan laboratorium. Ya, pengembangan dan perencanaan laboratorium. Nah, sebelumnya kita akan membahas kira-kira Bapak Ibu, apa sih fungsi dari laboratorium sekolah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ini ada yang sudah menjadi kaleb atau masih calon, baru mau akan menjadi kaleb. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu di sekolah, ini sudah laboratorium sekolah sudah berfungsi semestinya ataukah mungkin ada pemanfaatan lain selain pembelajaran? Monggo kita sharing saja Bapak Ibu.
Ada Bapak Ibu? Pak Hasan atau Bu Zuli? Untuk pembelajaran praktikum, Bu. Untuk pembelajaran praktikum ya Bu. Bu Zuli dari Iya, SMP atau SMA atau SMK dari atau MA? SMA. SMA. SMA SMA saya, mana Bu. Bu? Nggih, SMA mana Bu? SMA Mejubu Nggih. Kudus, Oh, Bu. Kudus. Nggih. Kalau di sekolah Bu Zuli selain untuk pembelajaran praktikum untuk apa lagi Bu? Atau masih sebatas untuk praktikum saja? Biasanya untuk MGMP, Bu. Oh, untuk ruang pertemuan ya Bu berarti ya? Ya, pertemuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Zuli sharingnya. Pak Ya. Hasan, selamat siang Pak Hasan. Oke, Pak Hasan dari SMP atau SMK atau SMA mungkin Pak? Oke, suaranya putus-putus Pak. Oke. Oh, Madrasah Aliyah, nggih, dari MA ya Pak ya. Nah, kalau di tempat Pak Hasan di MA itu laboratorium sekolah sudah dimanfaatkan sebagai apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Komputer. Oh, pembelajaran nggih Pak nggih. Baik. Nggih, ada lagi terima kasih Pak Hasan. Ada lagi Bapak Ibu selain yang digunakan untuk pembelajaran, mungkin ada yang sudah punya produk gitu, pengembangan dari lab kemudian dikomersialkan atau mungkin untuk kegiatan ekstrakurikuler KIR misalnya. Adakah Bapak Ibu? Belum? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang geleng-geleng, ada yang menjawab dengan mata batin. Baik, nggih. Karena hanya Tidak untuk saya. praktikum pembelajaran sekolah aja. Oh iya ya Bu ya, Bu Sri Bani. Terima kasih Bu. Masih rata-rata berarti masih untuk praktikum ya, Bu. Ya, untuk melengkapi kegiatan pembelajaran kan ada praktek, yaitu pemanfaatnya di lab. Oh ya, betul. Ya Bu, yang penting tidak untuk gudang ya Bu ya. Oh, Bu. Karena saya pengalaman ini ya Bu, berkunjung ke sekolah-sekolah PPL itu ada beberapa yang non sewu, ada yang labnya itu untuk gudang ya. Jadi ada yang apa namanya untuk tempat penyimpanan, padahal sebenarnya di situ ada banyak alat. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas nggih. Nah, ini ternyata selain untuk pembelajaran Bapak Ibu, potensi dari pengembangan ya, pengembangan lab itu bisa untuk ini pengembangan atau pengadaan media belajar. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalkan ada Bapak Ibu yang dari komputer, lab komputer. Nah, ini kan tentunya sangat potensial untuk membuat misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, kemudian membuat multimedia interaktif atau video interaktif atau menggunakan animasi, kemudian dari pembuatan media tersebut itu digunakan untuk bahan ajar atau media pembelajaran guru begitu. Jadi dari lab tidak hanya untuk praktikum tapi juga digunakan untuk gurunya membuat media ajar. Yang lainnya juga itu misalkan yang dari lab biologi, kalau Bapak Ibu dari lab biologi atau IPA, Bapak Ibu misalkan membuat alat peraga atau menugaskan siswanya membuat alat peraga IPA, walaupun alat peraganya misalnya sederhana, dari barang-barang yang ada di sekitar, kemudian alat peraga tersebut dipajang atau didisplay di lab. Nah, itu bisa juga menjadi sarana pembelajaran yang dihasilkan dari laboratorium Bapak Ibu. Kemudian misalkan ada yang membuat awetan-awetan, herbarium, spesimen, gitu ya. Misalkan siswa ditugaskan untuk mengawetkan tumbuhan. Nah, itu juga dihasilkan fungsi yang kedua selain untuk pelayanan pembelajaran. Yang ketiga, tentunya lab itu juga bisa digunakan sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Misalnya saya contohkan seperti tadi Bapak Ibu, apabila di lab sekolah itu melibatkan siswa-siswa untuk mengikuti kegiatan karya ilmiah remaja, tentunya kan mereka akan bereksperimen ya. Mereka akan bereksperimen. Nah, di situ juga menjadi potensi besar menghasilkan karya-karya ilmiah dari laboratorium. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri juga ingin meneliti sesuatu yang menggunakan lab, itu juga sangat memungkinkan. Jadi dalam artian
tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja begitu. Nah, ini titik awal ya Bapak Ibu, titik awal. Semoga nanti ke depannya untuk pembelajaran juga optimal, untuk fungsi yang kedua maupun ketiga ini juga optimal juga. Nah, selanjutnya berkaitan dengan laboratorium, Bapak Ibu yang ada di sini ini merupakan Kaleb ya. Kaleb. Nah, Kaleb itu sebagai apa posisinya? Sebagai manajer, di mana manajer itu ya tupoksinya ya dari mulai merancang atau merencanakan, kemudian memantau ya, melaksanakan juga dan mengembangkan. Nah, tentunya ada pengelolaan di situ. Maka Bapak Ibu punya tanggung jawab besar untuk mengelola laboratorium. Nah, seperti itu. Nah, ini. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Bapak Ibu ini berperan sebagai manajer, kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu dan melihat kondisi di lapangan, mengevaluasi apa sih yang kurang dari laboratorium sekolah Bapak Ibu. Nah, silakan bisa sharing Bapak Ibu, mungkin bisa berkaitan dengan SDM-nya yang kurang atau mungkin sarprasnya, alat bahannya kurang tersedia lengkap misalnya, ataukah mungkin SOP-nya belum ada, ataukah mungkin merangkap begitu. Oke? Silakan Bapak Ibu. Kekurangan di sekolah kami itu pegawai di laborannya kurang, Bu. Oh, belum ada laporannya ya Bu ya. Iya, jadi merangkap sama dengan guru. Oh gitu. Berarti Ya, multi talentan ya Bu ya. Iya. Iya, multi talentan. tadinya Kendala aslinya anggaran, Bu. kan Ya, ya. minim Aslinya SDM-nya. beliau Oh, laboran gitu. nggih. Berarti Kekurangan tenaga pendidik akhirnya ditarik menjadi guru. oh, Masya Allah. Nggih. Terima kasih Bu Zuli. Berarti sudah berperan sebagai guru, tapi juga sebagai Membantu kaleb, sebagai sebagai laboran ya. laboran juga ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu. Semoga ini ya Bu, kebaikannya tercatat ya Bu ya, sebagai amal Iya, jariahnya Bu Zuliati maupun Bapak Ibu yang lain. Kalau tadi iya. Bu Sri Feni, tadi bagaimana Bu? Ya, karena minim anggaran, sehingga efisiensi kan tenaganya ya dimaksimalkan satu orang untuk merangkap segala Untuk merangkap ya tugasnya. Bu ya. Nah Ya, itu guru kalau di mapelnya ya mengadakan sendiri tentang peralatannya, menata, merapikan, luar biasa. mengadministrasi. Nggih. Baik, berarti itu kalau di tempat Bu Sri Feni berarti kan ada beberapa lab ya Bu ya. Itu Masih juga terpadu, oh kebetulan masih satu lab terpadu. 3 fisik. Tapi dominan biologi, karena kebetulan bangunannya kan bantuan pemerintah. Oh Dan gitu. alat-alatnya juga bantuan dominan biologi. Beberapa untuk kimia Hmm. dan fisika. Nggih. Kalau lab IPA-nya terpadu ya Bu ya. Kalau Masih lab terpadu komputernya sudah ada ya Bu ya. sendiri. Oke. Nah itu beda personil atau juga Bu Sri Feni juga Bu? Kalau untuk komputer cenderung langsung diadministrasi oleh Sarpras. Oh Sarpras. Nggih. Baik. Berarti juga sama permasalahannya kurang lebih hampir sama dengan Bu Zuki tadi nggih. Masalah SDM yang masih kurang gitu. Oke. Baik, Betul. terima kasih sharingnya Bu Ainul. Selamat siang Bu Ainul. Oke, selamat siang Bu. Nggih. Kalau di sekolah Bu Ainul di SMA 1 Petarukan nggih, itu Oke. ada yang dianggap kurang Bu dari labnya Bu Ainul. Untuk tadi kalau di saya kan berarti adanya lab fisika, kimia, biologi itu lab IPA ya Bu, sendiri-sendiri Nggih. sudah sendiri. Tapi adanya itu hanya laboran Bu. Kalau teknisinya itu lebih ke lab komputer. Oh Tuh. gitu. Nggih. Jadi ya Kalau mungkin laboran 1, tapi melayani 3 lab gitu. laboran 1 tapi untuk 3 lab ya Bu ya. Kalau untuk ketersediaan alat bahannya sendiri Bu, apakah Kalau sudah alat dan komplit? ya insya Allah komplit Bu. Tapi ya mungkin kalau untuk alat-alatnya karena laborannya hanya 1 dan belum ada teknisi untuk yang IPA. Kadang pun kita ya mendatangkan gitu Bu. Kalau mungkin alatnya rusak atau apa kayak gitu ya perbaikannya itu biasanya dari luar seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Untuk teknisinya ya Bu ya berarti. Mm-mm, Baik. gitu. Terima kasih Bu Ainul sharingnya. Oke, sama-sama. Oke.
Bu Nur Jayanti, nggih. Ya, Ibu. Ada yang dianggap kurang di lab sekolahnya? Misalkan Ya, kalau dari segi SOP bagaimana, Bu? Sudah ada atau belum? dari segi SOP dulu ketika saya masih laporan itu ada, Ibu. Tapi sekarang karena laporannya itu sudah tidak saya, jadi saya nggak tahu lagi administrasinya seperti apa. Terus dari kegunaan lab sendiri itu kebanyakan digunakan untuk pertemuan, karena memang malah terlihat seperti ruang multimedia, multi fungsi lah katakanlah seperti itu. Karena memang kekurangan ruangan, terus untuk ketersediaan alat juga kalau saya lihat secara pribadi untuk lab biologi, karena saya dari jurusan biologi itu barang habis pakai itu juga kurang, dan bolak-balik nanti terbentur lagi di anggaran untuk pengadaannya. Terus untuk alat-alat juga mikroskop katakanlah, Bu. Itu kan peralatan mendasar di lab. Nah, itu juga banyak yang rusak. Terus untuk ketenaga kerjaannya, laboran maupun teknisi, sama seperti di sekolah Ibu Ayu tadi, laboran cuma satu, itu pun harus melayani fisika, kimia, biologi. Teknisi memang lebih cenderung ke lab komputer. Itu, Ibu. Oke, terima kasih sharingnya, Bu Nur Jayanti. Oke, ini tadi sudah ada beberapa gambaran ya Bu, Bapak Ibu dari sharing beberapa teman kita. Berarti kenapa sih kok kita harus melihat apa kekurangannya dulu? Karena sebagai Kaleb untuk merencanakan ke depannya lab ini mau diperbaiki seperti apa, dikelola seperti apa, kemudian apa saja yang perlu diadakan, itu tentunya kita langkah awalnya itu tidak langsung merancang, melainkan mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi seperti kita mengajar nih, kalau kita mau masuk kelas kan tentunya kita mau menggunakan model pembelajaran apa atau metode apa yang pas untuk siswa saya kan tidak langsung kita terapkan, tapi kita lihat dulu karakteristik dari siswa yang kita hadapi itu seperti apa begitu. Sehingga kalau karakteristiknya, oh siswanya cenderung rame, oh berarti saya harus menggunakan model yang seperti ini. Sama dengan Kaleb. Kaleb itu bisa mengembangkan lab kita menjadi seperti apa ketika kita berawal dari titik awal dengan mengevaluasi atau menganalisis kondisi sebelumnya, sehingga kita bisa merencanakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, tentunya tugas dan fungsi pokok seorang Kaleb itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, cuman ini dirangkum menjadi 8 poin. Nah, 8 poin aja udah banyak ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti sambil jalan. Jadi tidak harus langsung semuanya terpenuhi, tapi sambil jalan. Yang pertama itu adalah menetapkan visi, misi, tujuan, serta kebijakan laboratorium. Hampir sama seperti sekolah ya Bapak Ibu. Dan biasanya dalam penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan ini juga bersumber dari visi, misi sekolah. Sekolah itu visinya atau arahnya itu mau kemana begitu. Nah, coba saya contohkan. Saya contohkan untuk membuat visi misi itu contohnya seperti apa sih gitu. Bentar ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Misalkan mewujudkan laboratorium IPA SMP mana gitu sebagai sarana kegiatan peserta didik dan guru dalam pembelajaran melalui praktikum atau penelitian untuk menghasilkan peserta didik yang bla bla bla. Jadi arahnya visi itu kan arah ke depan gitu. Pandangan ke depan itu lab kita itu mau dijadikan sebagai apa dan mencetak apa begitu. Kalau tadi kalau yang dicontohkan di sini ini sarana kegiatan untuk tadi praktikum atau penelitian yang mencetak si peserta didik ini punya apa saja gitu, keunggulan, kreatif, berwawasan lingkungan dan lain-lain. Ini salah satu contoh dari visi laboratorium. Nah, tentunya nanti silakan Bapak Ibu tentukan sesuai dengan visi dan misi sekolah dan tadi lab kita arahnya mau kemana? Apakah menjadi lab uji ataukah lab yang memfasilitasi praktikum maupun penelitian ataukah semuanya? Nah, seperti itu. Kemudian untuk misinya, Bapak Ibu, contoh misinya, kalau misi itu kan berarti langkah konkretnya ya. Langkah konkretnya berarti apa? Misalnya, menyelenggarakan administrasi lab IPA yang baik dan tertib. Nah, ini kemudian
penyediaan sarpras, kemudian menyelenggarakan kegiatan minimal 3 kegiatan praktikum setiap tahunnya, menciptakan suasana lingkungan laboratorium yang nyaman. Ini contoh redaksi misi dari laboratorium. Kemudian kalau untuk kebijakan mutu, ini Bapak Ibu bisa browsing juga. Misalkan lab Bapak Ibu itu mengacu pada standar ISO atau ISO lingkungan atau mungkin ada dasar hukumnya. Nah, ini bisa dicantumkan di dalam kebijakan mutu laboratorium. Ini langkah awal ya Bapak Ibu. Langkah awal. Nah, kemudian lanjut lagi ke tugas pokok yang kedua. Saya izin share screen lagi. Untuk tugas pokok yang kedua, nih. Tugas pokok yang kedua itu adalah merancang sistem mutu laboratorium. Ini kurang lebih juga hampir sama seperti nyambung dengan kebijakan yang tadi, nggih. Kemudian ada menetapkan kebutuhan sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya bisa sumber daya manusianya, yang dalam hal ini tadi adalah laboran, teknisi, atau mungkin asisten laboratorium. Itu kita tentukan di awal. Kemudian juga sumber daya yang sifatnya tadi ya fisik ya, misalkan ketersediaan alat, bahan, prasarana, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan di laboratorium. Kemudian tugas pokok yang keempat itu sebagai kaleb, itu Bapak Ibu menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan uraian tugas dari personil lab gitu ya. Menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan uraian tugas. Jadi pembagian job desk gitu. Nah, seperti apa pembagian job desk-nya? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Tarom juga tadi mengenai job desk kaleb itu ternyata berbeda dengan laboran. Tapi kalau misalkan di lapangan ternyata memang keterbatasan, ya mau tidak mau kita merangkap tadi ya Bapak Ibu, merangkap. Ya, saya bisa memahami karena tadi keterbatasan anggaran itu memang membuat kita kurang fleksibel untuk merekrut personil seperti itu. Nah, nih jadi tugas kaleb itu apa saja? Ini sebagai contohnya memimpin koordinasi seluruh kegiatan lab, kemudian melakukan perencanaan dan pengembangan lab, mengelola tenaga lab, kemudian memantau pemanfaatan sarpras, memberikan evaluasi terhadap kinerja dari anggota laboratorium. Ini tentunya kurang lebih hampir sama ya dengan yang dijelaskan pemateri-pemateri sebelumnya. Kemudian laboran. Nah, laboran ini tugasnya apa sih? Laboran ini tentunya membantu tugas dari kalebnya ya. Jadi melakukan pengelolaan lab, kemudian menjaga kebersihan lab, memelihara dan merawat semua peralatan lab, membantu segala kegiatan yang ada di laboratorium. Ini Bapak Ibu. Kalau di tempat di perguruan tinggi biasanya laboran ada, asisten laboratorium juga ada. Jadi kalau laboran itu memang yang karyawan yang direkrut untuk ini ya, untuk tadi membantu tugas kaleb. Kalau asisten lab itu biasanya kalau di perguruan tinggi ini merupakan mahasiswa begitu. Mahasiswa yang direkrut untuk membantu dosen menyiapkan praktikum. Nah, ini contoh yang asisten laboratorium. Misalkan Bapak Ibu tadi ya, multi talentan tadi karena banyak tugas. Nah, kalau misalkan sangat memberatkan, siapa tahu Bapak Ibu punya siswa-siswi yang bisa dipercaya untuk membantu merekap administrasi atau apa, tentunya dengan izin kepala sekolah juga ya. Tapi yang penting tidak mengeksploitasi anak tersebut. Maksudnya untuk meringankan beban Bapak Ibu untuk membantu tugas kaleb itu juga saya rasa bisa ya. Jadi bisa dibantu, terutama yang jenjang ini MA atau SMA. Kalau SMP saya rasa belum memungkinkan nih Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh dari pembagian tupoksi tadi. Nah, berikutnya adalah tugas kaleb yang berikutnya itu menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi. Jadi, kalau semuanya sudah disusun, tentunya harus menetapkan sistem pemantauan dan evaluasinya seperti apa. Karena yang menggunakan lab kita itu kan banyak ya Bapak Ibu. Tidak hanya siswa, tetapi juga guru. Bahkan kalau melayani pelayanan pihak luar mau nge-lab di lab kita, itu juga sangat memungkinkan. Maka kita harus menentukan setiap bulan sekali kah, atau setiap semester sekali, setiap tahun sekali, kita harus memantau kondisi
sebagai contoh ketersediaan alat dan bahan yang ada di lab kita. Jangan-jangan ada yang sudah kadaluarsa dan kita sebagai Kalab tidak tahu hal itu karena tidak ada proses pemantauan yang tepat. Kemudian evaluasi, misalkan tidak ada proses evaluasi atau monitoring. Nah, itu juga akan riskan gitu ya kalau ada sesuatu yang butuh ditangani cepat, kalau tidak ada sistem evaluasi maka juga kurang. Kemudian merancang menetapkan prosedur tata kelola dan memilih personil tadi ya berkaitan poin 7 ini berkaitan dengan poin 4. Jadi memilih personil lab dan mengusulkan, kemudian memastikan semua sumber daya terpelihara dengan baik. Ini merupakan tugas dan fungsi pokok Kalab. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan pengakuan dosa lagi Bapak Ibu. Apakah 8 tugas dan fungsi pokok tersebut sudah berjalan? Tidak perlu dijawab langsung, tidak apa-apa. Yang penting sudah tahu jawabannya sendiri-sendiri. Kira-kira sudah dilakukan atau belum gitu. Oh, belum Bu, wong ini saya masih calon gitu ya. Masih calon Kalab gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan untuk mengembangkan lab itu kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu, kemudian menganalisis ketersediaan sumber daya, barulah kita bisa mengembangkan laboratorium. Nah, evaluasi ini ya Bapak Ibu, evaluasi ini kita akan lebih mudah melaksanakan itu apabila kita menggunakan analisis SWOT. Nah, sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu? Analisis SWOT ini kan sudah tidak asing lagi lah. Mungkin di dunia pendidikan ataupun di industri pun juga ada analisis SWOT. Nah, di lab pun itu analisis SWOT ini akan membantu kita mengenali lab kita itu posisinya bagaimana gitu. Kelingan iku. Nggih, Bu Aryani. Iklan ya, Bu. Nggak apa-apa, iklan sebentar. Nggih. Lanjut nggih. Jadi kalau analisis SWOT itu kita bisa mengenali lab kita itu punya kelebihan apa ya. Yang pertama itu aspek strength. Strength itu kekuatan atau kelebihan. Lab kita itu punya kelebihan apa saja sih? Kemudian weakness. Weakness itu kelemahan. Nah, lab kita itu yang kurang apa lah? Salah satu yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, oh kurang ini Bu, kurang laboran, kurang dananya, kemudian kurang alat bahannya, kurang lengkap misalkan. Itu tadi salah satu contoh Bapak Ibu menganalisis weaknesses. Kalau banyak ya weaknesses ya, atau kelemahan atau kekurangan yang ada di lab kita. Kemudian selain melihat kekuatan dan kelemahan, kita juga bisa melihat opportunities atau kesempatan. Jadi kalau kita punya kelebihan ini, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan apa. Gitu. Kemudian kalau yang threats itu adalah ancaman. Ancaman itu bedanya dengan weaknesses atau weakness itu dia dari faktor dalam lab kita sendiri. Tapi kalau threats itu dari luar, ancamannya dari pihak luar. Nah, mungkin kalau masih teori mungkin belum ada gambaran ya. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya strength itu tadi ya, kelebihan atau kekuatan lab kita itu punya kelebihan apa saja sebagai contoh. Oh, ruang lab saya itu sudah memadai kok Bapak Ibu gitu misalnya. Sudah ada 3 bangunan yang terpisah misalnya. Itu berarti ruang labnya memadai. Atau di lab sekolahnya luasannya sudah standar untuk kegiatan praktikum gitu. Itu juga berarti ruang labnya sudah memadai. Kemudian kelebihannya apalagi misalkan Kalab dan laborannya sudah tersertifikasi. Nah, salah satunya melalui kegiatan diklat seperti ini, nggih. Kegiatan diklat seperti ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat Kalab seperti itu. Jadi nanti ini menjadi poin plus atau kelebihan dari laboratorium Bapak Ibu. Kemudian misalkan kelebihannya apalagi? Misalnya memiliki gedung tadi ya lebih dari 1, kemudian peralatannya sudah lengkap, personilnya sudah lengkap juga, ada job desk yang jelas, monitoring sudah sesuai dengan standar. Nah, dari aspek strength, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu, kelebihannya? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, nggih? Baik. Ya, jadi untuk strength itu kelebihan-kelebihan dari lab kita.
Kemudian weaknesses atau weakness. Weakness itu tadi kelemahan atau kekurangan. Misalnya di sini peralatan dan bahan praktikum tidak lengkap. Kemudian tadi ya belum ada laboran atau asisten lab. Nah, ini cocok semua dengan yang disampaikan Bapak Ibu tadi, terutama yang pertama dan kedua nih. Dan yang terakhir. Kemudian belum ada lemari asam. Nah, ini misalkan ada yang Bapak Ibu dari lab kimia atau lab biologi, misalnya belum ada lemari asam. Terus belum ada instalasi pengelolaan limbah B3. Jadi misalnya kalau sudah selesai menggunakan bahan-bahan kimia langsung dibuang aja ke wastafel. Belum ada SOP khusus untuk ini harusnya bagaimana, dibuangnya bagaimana. Apakah boleh dibuang ke lingkungan langsung ataukah ada instalasi tertentu atau SOP tertentu untuk mengelola limbah B3. Nah, ini misalkan di sekolah belum memiliki itu. Terus misalnya belum ada APAR, Bapak Ibu. Alat pemadam kebakaran. Sudah ada Bapak Ibu di sekolahnya alat pemadam kebakaran? Alhamdulillah di lab ada. Alhamdulillah ada nggih, Bu. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah masuk ke yang strength tadi, kelebihan. Nah, APAR juga perlu kita cek nggih, tanggal kadaluarsa, kemudian betul disosialisasikan penggunaannya juga. Nah, kadang-kadang ada tetapi yang bisa menggunakan hanya beberapa orang. Nah, itu kita perlu mensosialisasikan juga. Nah, kemudian belum ada SOP misalnya, belum ada SOP, banyak alat lab yang rusak. Nah, beberapa contoh ini merupakan contoh kekurangan atau kelemahan dari laboratorium. Kemudian untuk opportunity itu tadi kesempatan, gitu. Kesempatan apa sih yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kelebihan tadi? Misalnya kita bisa melakukan kerjasama dengan universitas atau instansi penelitian. Nah, kemudian ada CSR perusahaan untuk membantu pengadaan alat. Misalnya kan Bapak Ibu mengajukan alat nih, tapi ternyata kok belum di-ACC oleh kepala sekolah gitu, atau misalkan di-ACC kok belum cukup memadai, maka Bapak Ibu bisa punya peluang untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi tertentu untuk membantu pengadaan alat tertentu. Kemudian salah satu contoh kesempatan yang lain yang bisa kita manfaatkan dari lab kita, itu kita bisa membuka pelatihan Bapak Ibu. Nah, membuka pelatihan atau jasa yang dapat mendatangkan income bagi lab kita. Misalnya, kalau bahasa Inggris, misalnya lab bahasa Inggris, Bapak Ibu punya peluang untuk membuka pelatihan TOEFL, gitu ya. Komputer juga sama, bisa membuka pelatihan komputer, baik itu untuk siswa maupun untuk pihak luar. Nah, itu bisa kalau pihak internal sendiri kan biasanya ditarik biaya ya, tapi kalau kita mengadakan pelatihan itu untuk pihak luar, biasanya kita bisa menarik biaya dan itu bisa menjadi income bagi lab kita. Kemudian dapat menjadi sarana yang menghasilkan produk lab yang dapat dikomersialisasikan. Seperti tadi, kita membuat hand sanitizer dari lab kita, terus kita jual. Kita membuat media-media pembelajaran, kemudian kita jual juga. Itu bisa juga menjadi peluang atau kesempatan. Kemudian dapat menjadi sarana penunjang kepangkatan guru dengan penelitian dan publikasi ilmiah. Ini biasanya Bapak Ibu bisa naik golongan kan salah satunya melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, ini bisa kita memanfaatkan lab kita sebagai sarana untuk mewujudkan itu. Nah, untuk opportunity itu contoh-contohnya sebenarnya masih banyak lagi, silakan nanti bisa diidentifikasi sesuai dengan lab masing-masing. Kemudian yang ancaman tadi datangnya dari luar, datangnya dari luar. Misalnya penguasaan alat lab masih rendah sehingga kemungkinan terjadi kerusakan alat oleh pengguna itu menjadi besar. Nah, kenapa di sini tidak masuk ke weakness? Karena di sini yang dimaksud adalah penguasaan alat lab oleh user ya atau pengguna yang dalam hal ini misalkan siswa atau bahkan laboran sendiri, ada beberapa yang dia tidak bisa mengoperasikan atau tidak mengetahui cara warning-warning tertentu untuk menggunakan bahan kimia. Nah, atau menggunakan mikroskop belum tahu SOP-nya seperti apa. Nah, misalkan seperti itu, maka kalau pengguna tidak mengetahui SOP penggunaan alat tersebut, maka kemungkinan terjadinya kerusakan menjadi lebih besar. Nah, ini merupakan ancaman bagi lab kita. Seperti itu. Itu datangnya dari pihak luar. Kemudian belum ada petunjuk praktikum.
Kemudian siswa belum paham aspek K3 sehingga memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga bisa menjadi ancaman. Kalau ada anak yang bercanda di lab, oh kok tidak sengaja menumpahkan bahan kimia dan mengenai temannya, misalkan ada terjadi iritasi atau apa. Nah, yang disalahkan nanti kalebnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal sebenarnya kesalahannya bukan pada kalebnya, tapi dari usernya sendiri, dari pihak penggunanya itu belum paham tentang K3, sehingga itu bisa membahayakan kondisinya sendiri. Itu bisa juga menjadi ancaman. Terus yang lain misalkan peraturan atau kebijakan baru yang diberlakukan sekolah sehingga membatasi operasional lab seperti itu. Jadi ini yang pengajuan dana tadi Bapak Ibu. Ini beberapa contoh dari analisis SWOT. Oke. Mengenai analisis SWOT, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Baik. Kalau cukup, kita lanjutkan, nggih. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lab, maka kita boleh juga membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu banyak mimpinya ya. Kita tuh pengen lab kita itu mau gini, begitu, tapi kadang-kadang kita yang bingung itu mulai dari mana ini, gitu. Kadang-kadang bingungnya malah mulainya dari mana. Nah, ini mimpi-mimpi yang tadi sudah diangan-angan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks atau tabel seperti ini. Kita tuliskan kondisi saat ini sebagai evaluasi. Nah, misalkan sistem mutunya sudah ada belum, sistem administrasinya sudah ada belum, apakah setiap kali siswa meminjam alat itu tercatat atau tidak. Kalau dia merusakkan alat, dia harus mengganti atau tidak, ada aturannya atau tidak. Nah, itu bisa dituliskan kondisi saat ini sebagai evaluasi dan langkah awal. Jadi langkah awal tadi dengan mengevaluasi kondisi saat ini dulu, barulah kita bisa merencanakan pengembangan ke depannya di kolom yang paling kanan. Gitu Bapak Ibu. Ini untuk membantu kita mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Nah, mengenai materi perencanaan dan pengelolaan laboratorium, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena ini kebetulan saya ada 2 materi Bapak Ibu di yang sesuai dengan OC itu ada 2 materi, tapi nanti kita akan lihat poin-poinnya supaya tidak terlalu jenuh, gitu. Monggo kalau mau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Cukup? Tanya Ibu. Silakan. Silakan Bu Yudi. Iya, berkaitan dengan pengembangan laboratorium ya. Untuk pengembangan lab itu agar menjadi lebih baik, apakah itu ada kurikulum pengembangan lab pada satuan pendidikan atau kurikulum itu dibuat sendiri oleh satuan pendidikan ya Bu? Baik, terima kasih Bu Zuli pertanyaannya. Kegiatan belajar mengajar, begitu kan ada kurikulumnya, supaya kita gimana. Kalau kurikulum itu ada di lab itu ada apa tidak itu? Baik. Sama-sama Bu Zuli. Kalau kurikulum sebenarnya tidak ada ya Bu ya, tidak seperti yang kurikulum mapel gitu. Tapi kalau panduan itu biasanya ada. Jadi ada undang-undangnya juga biasanya Bu, sebagai dasar kita untuk merancang lab itu mau kemana. Nah ini nanti berkaitan dengan penugasan komponen 4 Bu. Jadi nanti kita keep dulu ya Bu ya, kita lihat nanti contohnya lab ini mau diapakan itu, apakah ada dasarnya atau ada pegangannya, begitu mungkin yang ditanyakan seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nanti nyambung dengan penugasan Bu. Jadi biasanya ada buku panduan khusus gitu. Itu ya Bu Zuli. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan dulu nih Bapak Ibu ke materi yang berikutnya. Selanjutnya mohon izin share screen kembali untuk yang berikutnya, ini berkaitan dengan SOP Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau minum-minum dulu, monggo. Nanti kalau lanjut terus nanti mabuk ya. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Semangat, semoga dimudahkan semuanya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang berikutnya ini berkaitan dengan POS ya, atau kalau yang lebih, saya rasa kalau yang lebih familiar di sekolah itu namanya SOP.
Sebenarnya sama sih, POS dan SOP itu sama, cuma dibolak-balik saja. Prosedur operasional atau operasi standar atau standar operasional prosedur kerja di laboratorium. Nah, kalau di lab masing-masing tadi berdasarkan sharing Bapak Ibu sepertinya belum ada nggih, atau misal pun ada tadi dari hasil sharing sepertinya belum lengkap. Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih pentingnya SOP, kok harus ada begitu. Nah, ini SOP ini merupakan panduan ya, panduan atau pedoman yang mencakup apa-apa saja yang harus dilakukan dan menjadi sarana untuk menciptakan kondisi yang efektif di dalam laboratorium. SOP itu biasanya ada beberapa Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan lab masing-masing. Nah, sebagai contoh apa? Ada tata tertib laboratorium. Nah, ini yang paling simpel itu adalah tata tertib lab. Nah, nanti coba di cross check masing-masing di lab masing-masing apakah tata tertib ini sudah ada ataukah belum. Nah, itu yang paling minimal atau paling dasar itu adalah tata tertib lab. Sebagai contoh, ketika masuk lab, apakah harus ada kewajiban untuk menggunakan jas praktikum, ataukah harus menggunakan atau alas kaki harus dilepas ataukah boleh dipakai. Biasanya kalau di lab-lab komputer kan alasnya kan karpet ya Bapak Ibu. Jadi biasanya untuk masuk ke dalam itu harus dilepas dulu. Nah, seperti itu ini salah satu atau beberapa contoh tata tertib dari lab gitu. Kemudian SOP yang lain ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ada kegiatan praktikum, maka kegiatan praktikum ini harus ada SOP-nya. Misalnya tadi, ketika praktikum itu harus apa saja yang dilakukan, apa saja yang harus dipakai. Ketika meninggalkan lab itu harus melakukan apa, apakah yang membersihkan itu kalebnya sendiri, kan kasihan nggih kalebnya sudah di rumah momong si kecil, di lab masih mikir ini harus bersih-bersih juga, mau pulang nanti nggak pulang-pulang ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tadi, yang cukup meringankan beban kita ya adanya SOP tadi, yang bersih, yang seharusnya bersih-bersih kalau memang kita merangkap tadi ke lab, ya laboran juga, maka kita bisa melibatkan siswa untuk membersihkan itu sebelum dia meninggalkan laboratorium. Itu biasanya ada SOP penggunaan lab untuk kegiatan praktikum. Kemudian SOP pembelian alat dan bahan, SOP peminjaman alat, dan lain-lain. Kemudian manfaatnya tentunya tadi sudah ya, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Saya percepat saja karena nanti nyambung sama penugasannya langsung. Prinsip penyusunan SOP atau POS itu apa sih? Kalau kita membuat SOP, itu tentunya kita harus membuat semudah mungkin dan sejelas mungkin. Karena SOP ini akan dibaca oleh pihak pengguna lab. Kalau bahasa yang kita gunakan itu kurang mudah dipahami, maka dia apa ya? Mungkin terjadi salah paham gitu. Maka kita harus memilih kalimat-kalimat atau bentuk-bentuk tertentu. Boleh kita menggunakan diagram alir seperti yang dicontohkan Pak Tarom tadi. Boleh juga kita membuat poin-poin penting. Yang penting pengguna itu paham langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Oh, kalau saya itu mau meminjam alat, saya itu harus ngapain saja? Oh, saya harus mengisi form peminjaman. Oh, saya harus menghubungi laboran. Oh, saya harus mengembalikan dalam kurun waktu atau durasi sekian hari. Oh, kalau rusak saya harus ngapain? Nah, kalimat-kalimat atau prosedur-prosedur itu harus dibuat semudah dan sejelas mungkin supaya penggunanya itu paham apa yang harus dia lakukan. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah efisien dan efektif. Ini juga kurang lebih hampir sama seperti yang poin atas ya. Tidak bertele-tele, kemudian juga efisien pelaksanaannya. Kemudian terukur nih, keterukuran. Namanya SOP itu harus terukur. Jadi misalkan Bapak Ibu menentukan sanksi pelanggaran laboratorium misalnya. Nah, itu kita harus menentukan sanksinya ini levelnya berapa gitu. Jadi levelnya itu apakah pelanggarannya itu ringan, apakah pelanggarannya sedang, apakah pelanggarannya berat. Nah, masa iya ini sanksinya sama semua? Kan tidak adil gitu ya. Jadi harus terukur. Kalau dia merusakkan barang, ini masuknya ke level yang mana nih pelanggarannya? Apakah berat ataukah ringan ataukah sedang? Nah, maka dia harus melakukan apa? Nah, keterukurannya harus jelas.
Kemudian dinamis. Dinamis itu maksudnya bisa diubah sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti di sekolah itu menyusun SOP, itu tidak melulu harus paten itu digunakan sampai 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, tidak harus ya Bapak Ibu. Misalkan ada perubahan di tengah jalan, itu sangat memungkinkan. Misalnya, tadi awalnya belum ada SOP, apa namanya, tadi ya, ada sanksi atau larangan. Kok ternyata setelah di cross-check saat penggunaan, membutuhkan adanya itu, sanksi dan larangan, maka diadakanlah tadi sanksi dan larangan terhadap penggunaan lab. Terus misalkan ada beberapa prosedur yang dirasa kurang efektif, maka bisa juga direvisi. Jadi SOP itu bisa direvisi, Bapak Ibu. Boleh direvisi. Ini prinsip pelaksanaannya, saya rasa cukup mudah ya. Jadi harus konsisten. Jadi kemudian harus komitmen. Komitmen itu berarti ya siapapun yang menggunakan lab ya harus memiliki komitmen yang jelas untuk mematuhinya. Kemudian tadi dinamis, yaitu perbaikan berkelanjutan, bersifat mengikat untuk semuanya. Kemudian seluruh unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Nah ini, yang terakhir ini yang biasanya agak belum dilakukan Bapak Ibu, karena biasanya alat dan bahan, misalkan salah satu contohnya, kita punya alat dan bahan yang sangat lengkap, tapi tidak terinventarisasi dengan baik. Maka itu secara administrasi kurang, sehingga kita bisa jadi pada saat mau digunakan praktikum, karena kita tidak punya daftar inventarisasi alat bahan, oh pas mau dipakai praktikum, bahannya kurang begitu. Nah, kan nggak mungkin kita harus nunggu beli dulu, kan tentunya akan memakan waktu. Jadi, semua harus terdokumentasi dengan baik, tercatat dengan baik. Oh, ada alat yang rusak sekian, ada bahan yang tersedia sekian, itu semua terdokumentasi dengan baik. SOP demikian. Cara penyusunan SOP ini saya rasa kita lanjutkan saja, nggih. Untuk format dokumen POS atau SOP itu biasanya ada formatnya beda-beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu searching itu sebenarnya beda-beda, tapi komponen utamanya ini. Jadi sebuah SOP pastilah ada nama SOP-nya apa. Harus spesifik judulnya. Ada logo sekolah, kemudian ada areanya. Area itu maksudnya kalau lab komputer ya lab komputer, kalau lab bahasa ya lab bahasa. Kemudian ada tahun dikeluarkan, kalau ada revisi berarti nomor revisinya berapa. Kemudian juga ada prosedur atau tahapan-tahapannya. Nah, untuk buku panduan kita langsung membahasnya di penugasan saja Bapak Ibu, karena salah satu tagihan dari komponen 4 penugasannya adalah membuat buku panduan. Kita langsung ke penugasan, nggih, supaya bisa langsung lihat contoh buku panduannya itu seperti apa sih, gitu. Nah, langsung kita bahas untuk penugasannya. Ini melanjutkan yang Pak Tarom tadi, Bapak Ibu. Jadi untuk yang 4.1 sampai 4.3 ini saya. Jadi penugasan komponen 4, ini ya, mungkin boleh juga dicatat. Insya Allah nanti akan saya share di link Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi saya kumpulkan dulu contoh-contoh dari beberapa peserta tahun lalu sebagai gambaran Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi supaya ada gambaran, sebenarnya tidak harus sama persis sebenarnya. Bapak Ibu browsing sendiri pun sangat boleh. Tapi untuk sedikit meringankan tugas, semoga bisa menjadi contoh, guys. Ini apa namanya, beberapa contoh yang nanti akan saya share. Nah, yang pertama untuk penugasan komponen 4, yaitu menyusun program pengelolaan laboratorium atau bengkel. Di sini indikatornya adalah membuat buku panduan teknis pengelolaan lab atau bengkel. Buktinya apa? Buktinya adalah buku panduan. Nah, buku panduan ini yang tadi ditanyakan Bu Zuli. Jadi kalau untuk lab itu tidak ada kurikulum tertentu, tetapi semua yang ada di lab itu terangkum dalam buku panduan. Nah, kemudian pertanyaannya berlanjut, siapa ini yang harus membuat buku panduan? Yang membuat ya tentunya dari Kaleb. Nah, itu Kaleb tapi disesuaikan dengan referensi yang berlaku dan juga kondisi lab saat itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ini saya
saya share untuk contohnya salah satu. Jadi ini ada buku panduan teknis pengelolaan lab. Ini juga salah satu contoh peserta tahun sebelumnya. Kebetulan ini labnya adalah lab biologi. Ada kata pengantar seperti biasa, kemudian daftar isi. Nah, di buku panduan ini sebenarnya tidak ada tidak ada batas minimal jumlah halaman, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan dan penyusunan dari Bapak Ibu di sekolah. Yang jelas, komponen utamanya itu tentunya ada pendahuluan yang memuat latar belakang. Nah, latar belakang itu isinya apa? Nanti latar belakang itu isinya adalah mendeskripsikan laboratorium Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Tarom tadi, untuk penugasan komponen ini, Bapak Ibu cukup memilih satu lab saja. Misalkan Bapak Ibu memegang lab IPA yang terpadu tadi, pilih salah satu saja, Bu. Jadi misalkan milih lab biologi saja, atau lab fisika saja, atau lab kimia saja, walaupun kenyataan di lapangan labnya masih jadi satu. Tapi supaya fokus, maka pilih salah satu saja. Kemudian yang dijelaskan di latar belakang ini apa? Berarti mendeskripsikan lab yang dipilih tadi. Nah, kemudian nanti saya scroll ke bawah ini, saya tunjukkan poin-poinnya dulu. Kemudian ada struktur organisasi dan tata kelola lab. Nah, struktur organisasi ini saya rasa sudah ada nih di laboratorium masing-masing. Jadi ada bagan struktur organisasi, kemudian administrasi, kemudian poin utama yang berikutnya itu sebenarnya adalah monitoring dan evaluasi Bapak Ibu. Jadi langkah monitoring dan evaluasi lab itu bagaimana? Nah, ini sebagai contoh. Nanti saya share nih Bapak Ibu. Ada beberapa contoh, cuma ini saya share yang satu saja contohnya. Ini tujuannya apa, sasarannya siapa, struktur organisasinya misalkan. Kemudian ada, kalau mungkin ada denah lab Bapak Ibu juga boleh. Mau menyertakan fotonya juga boleh. Administrasinya ada inventarisasi. Nah, ini ada form-form gitu ya, ada beberapa form. Nah, ini silakan nanti bisa dibaca di rumah karena ini komponennya cukup banyak. Nanti tanya jawabnya di belakang ya Bapak Ibu, saya sampaikan dulu. Yang berikutnya masih komponen 4.1 itu menyusun program tahunan Bapak Ibu. Dokumennya apa? Dokumennya ya berupa prota ya atau program tahunan. Nah, program tahunan itu akan lebih mudah dipahami itu kalau dibentuk dalam bentuk matriks atau tabel. Ini salah satu contohnya, Bapak Ibu berikan dulu kop. Ini ya, seperti ada logo sekolah dan lain-lain. Kemudian diberikan judul. Nah, contoh dari kolom-kolomnya itu ada program kerja yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, program kerjanya apa? Misalkan menyusun program kerja atau proker, kemudian menyusun tugas teknisi dan laboran, menyusun jadwal, menyusun SOP. Kemudian Bapak Ibu boleh merinci lebih detail lagi poin-poinnya. Ini di uraian kegiatan Bapak Ibu bisa tambahkan. Terus untuk yang paling penting itu timeline-nya Bapak Ibu. Jadi prota itu bisa tercapai pada bulan apa dan harus dilakukan bulan apa itu Bapak Ibu bisa menandai di kolom-kolom bulan ini. Boleh diwarnai seperti ini, boleh juga di checklist, dicentang gitu. Itu juga boleh. Ya. Jadi ini contoh dari salah satu format prota atau program tahunan. Nah, di sini programnya apa saja? Nah, nanti dituliskan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di prota itu nanti dicantumkan nama Bapak Ibu sebagai kaleb dan kepala sekolah. Misalkan Bapak Ibu kepala sekolah belum berkenan untuk memberikan scan tanda tangan atau cap sekolah atau stempel sekolah, nanti dikosongi saja enggak apa-apa. Jadi untuk kepala sekolahnya dikosongi saja enggak apa-apa. Yang penting ada namanya, gitu, ada namanya. Nah, ini contoh dari dokumen yang berikutnya. Saya lanjutkan lagi. 4.2 itu menyusun jadwal Bapak Ibu, menyusun jadwal kegiatan. Di sini ada dua indikator. Yang pertama itu adalah menyusun jadwal kegiatan lab. Nah, sebenarnya ini saya rasa sudah ada nih di lab masing-masing karena biasanya kan
yang menggunakan itu kan ada banyak guru, ada banyak kelas, sehingga pasti sudah ada jadwal kegiatan. Nah, contohnya ini salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi ada waktu, kemudian ada harinya, kemudian ada kelas mana saja yang dia praktikum di situ. Di samping boleh ditambahkan guru mapel yang bertanggung jawab gitu. Kemudian ada teknisi atau laborannya namanya siapa. Nah, dilegalisasi dengan adanya tadi ya tanda tangan dari Kaleb maupun kepala sekolah. Jadi yang jelas jadwal praktikum atau jadwal kegiatan di lab ini informasinya digunakan untuk kelas mana saja, di jam berapa saja. Ini untuk jadwal praktikum atau jadwal kegiatan. Diusahakan kelasnya yang detail seperti ini ya Bapak Ibu. Biasanya dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ada juga yang hanya dituliskan kelas 10 begitu. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, kalau memang kelasnya hanya satu ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada beberapa kelas, usahakan dituliskan yang lengkap. Begini. Dan ini biasanya jadwalnya nanti kalau sudah dilakukan di sekolah bisa ditempel, ditempel di lab sehingga siapa yang mau menggunakan itu tahu. Laborannya juga tahu lab ini mau dipakai kelas 10.1 itu hari apa saja begitu. Kemudian untuk yang jadwal yang kedua itu adalah jadwal penggunaan ruang dan alat praktikum. Nah, menyusun jadwal penggunaan ruang dan alat praktikum ini bedanya apa dengan yang pertama? Kalau tadi kan kelasnya ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan seperti ini kan kelasnya. Nah, tapi kalau yang kedua itu jadwal penggunaan ruang itu lebih detail. Misalnya waktunya jam berapa, kegiatan praktikumnya praktikum apa, judul prakteknya praktikumnya praktikum apa, alat dan bahan yang mau dipakai itu apa saja, pelaksananya kelas berapa, PJ-nya itu nama guru mapel. Nah, ini misalkan Bapak Ibu kurang paham ini kira-kira materinya butuh alat apa saja, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan guru mapel yang bersangkutan. Jadi praktikum apa itu dilihat dulu. Oh, praktikumnya bab apa? Fisika misalkan. Itu membutuhkan alat bahan apa saja. Jadi tujuan dari jadwal penggunaan ruang dan alat ini sebenarnya adalah memudahkan laboran dan Kaleb untuk menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan oleh lab untuk praktikum begitu. Jadi laboran kalau mau kelas 10.1 mau praktek pakai mikroskop. Oh, di sini jam berapa sih pakai mikroskop? Oh, jam 10:15. Oh, saya harus menyiapkan mikroskop, pipet dan lain-lain. Jadi bedanya itu ya Bapak Ibu. Bedanya dengan yang jadwal kegiatan. Oke. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Masih sadar atau sudah pingsan? Ya Allah Bu, tugas saya di sekolah sudah banyak, kok tambahin tugas banyak-banyak lagi ya. Luar biasa. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Saya hanya pelaksana. Ya, saya doakan semoga nanti dimudahkan. Tapi nanti insya Allah tadi ya Bapak Ibu saya share contoh-contoh tahun lalu, siapa tahu bisa menjadi referensi. Mau diamati, tiru dan modifikasi ya monggo, mau dikreasikan sendiri juga boleh. Intinya tidak harus sama persis seperti yang akan saya share nanti. Gitu, nggih. Semangat Bapak Ibu. Nafasnya masih kuat, nggih. Jangan pingsan dulu Bapak Ibu. Berapa watt? Gimana Bu? Iya, pandangannya yang tinggal berapa watt? Oh, berapa watt? Saya percepat kalau gitu Bu. Insya Allah segera selesai. Saya lanjutkan untuk 4.3. 4.3 itu menyusun rencana pengembangan lab. Nah, menyusun rencana pengembangan lab itu ada indikator menyusun kebutuhan peralatan praktikum. Buktinya apa? Buktinya berupa daftar kegiatan peralatan. Nah, daftar kegiatan peralatan tuh, nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi dibuat matriks juga, daftar kebutuhan peralatan praktikum, ini namanya aja kebutuhan, namanya saja daftar kebutuhan. Maka di sini beda dengan daftar inventarisasi, Bapak Ibu. Kalau daftar inventarisasi alat itu kan alat yang kita punya itu apa saja, jumlahnya berapa. Kalau daftar kebutuhan, itu kita butuh berapa gitu. Sebenarnya ada irisan dengan daftar inventarisasi alat. Contohnya seperti ini alatnya apa, kalau mau ditambahkan merek atau spesifikasi ya boleh, tapi kalau misalnya tidak tahu atau kosong seperti ini, mending kolomnya dihilangkan saja, tidak apa-apa.
kemudian jumlah yang tersedia di lab itu berapa, terus kondisinya yang baik berapa, yang rusak berapa. Nah, yang kita jadikan acuan untuk pengajuan alat itu adalah yang rusak ini. Oh, kalau ada yang rusak 6, berarti kebutuhannya ya 6 gitu. Atau kebutuhan minimal untuk praktikum berapa kelas, itu kebutuhan minimalnya harus berapa gitu. Ini dari jumlah total tadi dirumuskan kebutuhan minimal. Oh, kalau kebutuhan minimalnya 36, sedangkan yang ada itu baru 35, berarti keterangannya, oh berarti kurang 1, seperti itu. Oke, ini sebagai contoh. Ini kalau yang di lab biologi. Nanti kalau lab yang lain, berarti menyesuaikan gitu Bapak Ibu. Nanti juga insya Allah saya share juga contoh yang lab-lab yang lain, misalnya komputer. Tapi kalau bahasa saya sepertinya nggak punya contoh Bapak Ibu. Adanya sepertinya yang lab biologi, lab IPA, lab fisika, dan lab komputer sepertinya. Nanti yang lain bisa disesuaikan. Terus yang berikutnya, kurang 2 lagi, nggih. Menyusun kebutuhan bahan. Kalau tadi itu alat, kalau ini bahan Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya, kebutuhan bahannya itu misalnya bahannya apa, kemudian spesifikasi ini bentuknya Bapak Ibu. Apakah berupa larutan, kristal, lempeng, serbuk, ini dicentang juga boleh atau jumlah juga boleh. Volume berapa, begitu. Jadi ini kan kalau lab kimia atau lab biologi, gitu. Kalau misalkan lab komputer berarti saya harus menulis apa, Bu, misalkan. Kalau daftar kebutuhan bahan di lab komputer kan tentunya tidak sebanyak ini, nggih. Biasanya kan kalau bahan di lab komputer itu kan paling enggak tinta, ya, tinta printer, kemudian misalkan ada kertas gitu, kebutuhan kertas itu kan masuk ke bahan. Atau misalnya apalagi Bapak Ibu, baterai untuk mouse misalnya, nah itu boleh dimasukkan. Jadi kalau nanti misalkan yang dituliskan bagi Bapak Ibu yang memegang lab komputer itu hanya sedikit, tidak masalah. Karena memang bahan di lab komputer ya nggak sebanyak lab IPA ya, karena tidak banyak bahan habis pakainya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan sarpras atau prasarana, maaf. Daftar kebutuhan prasarana. Ini juga bentuknya tabel juga Bapak Ibu. Nah, jadi prasarananya apa saja sih yang ada di lab? Misalkan ini kan kebetulan pesertanya menuliskan asal-usul dan tahun, gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak tahu asal-usul dan tahunnya pengadaan prasarananya itu tahun berapa, misalkan karena masih baru di lab, itu tidak harus dicantumkan, nggak apa-apa. Yang penting nama prasarananya apa dan kondisi atau jumlahnya, itu yang paling penting. Kalau misalkan kolom asal-usul dan tahun ini mau di-skip, dihilangkan, tidak masalah. Yang penting nanti semua dokumen ada tanda tangan seperti ini ya Bapak Ibu, ada kaleb dan kepala sekolah. Gitu. Selesai Bapak Ibu, selesai penjelasannya, gitu. Tinggal PR-nya. Semangat, semangat. Nah, monggo saya persilakan kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau SOP tadi sudah dijelaskan Pak Tarom belum ya Bapak Ibu? Yang 4.4 sudah? Sampun dijelas. Sampun. Oh, ya, sip. Oke. Monggo, silakan. Ada yang ingin ditanyakan enggak Bapak Ibu? Nanti saya kompilasi di Google Drive dulu nggih, karena kalau saya upload di OC semua kan nggak memungkinkan karena contoh-contohnya kan cukup banyak. Jadi nanti tak pilihkan beberapa yang cukup lengkap untuk referensi, nggih, termasuk tadi. Semoga bisa meringankan beban Bapak Ibu untuk pengerjaan tugasnya. Monggo, ada lagi nggak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Untuk Nggak ada, tugasnya ya? Ibu, Nggih, gimana Bu? nanti dikumpulkan dalam satu file, misalkan 4.1 satu file begitu kan? Atau Nggih, dijadikan satu nggih? baik. 4.2 Nggih. Terima kasih Bu Zuli. gitu ya. Prinsipnya yang memudahkan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu nyaman per file, yang penting nama filenya dituliskan kodenya ya Bapak Ibu. Jadi kode 4.1 itu misalkan yang buku panduan seperti itu. Nama filenya yang jelas dulu, kemudian di PDF-kan. Kalau bisa di PDF-kan karena kalau Word kadang-kadang kalau di download itu kan berantakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengunggahnya itu per file ke OC, per PDF ini sesuai dengan 4.1.1 misalkan atau 4.1.2 seperti itu boleh. Atau misalkan Bapak Ibu mau di-upload WinRAR, biasanya kan
diunggah WinRAR, terus yang dicantolkan ke OC WinRAR-nya juga boleh. Oke, jadi seperti itu boleh. Atau misalkan ada Bapak Ibu yang lebih mudah, oh saya mau pakai Google Drive saja lah. Misalkan Bapak Ibu unggah dulu beberapa file ke Google Drive, kemudian link Google Drive-nya jangan dibatasi, disetting dulu jangan dibatasi, kemudian di PDF-kan, disematkan ke OC juga boleh. Yang penting kami bisa mengakses tugas-tugas dari Bapak Ibu. Gitu, nggih. Kalau misalkan lebih mudah, oh saya lebih nyaman per file, tak unggah satu-satu, PDF-kan juga boleh. Begitu nggih Bu Zuli? Makasih Bu. Oke, sama-sama. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Sebelum kita akhiri, ini alhamdulillah sebelum jam 3 sudah selesai nggih. Merapel Bu. buat pertemuan. Nggih. Monggo Pak Heru. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Ipa. Sejak pertemuan awal dengan Pak Ipul, saya sudah menjelaskan karakteristik dari lembaga saya atau sekolah yang saya saat ini bekerja, dan di peserta ini pun juga saya sendiri yang beda Bu, karena dari SMK. Maka sejak pertama dengan Pak Ipul, dengan Pak Tarom, itu kan menjadikan hal yang unik di peserta diklat kali ini. Nah, terus kan ini sepanjang perjalanan ini kan saya juga masih bingung Bu, kalau dari kebijakan dari sekolah itu yang penting ikut. Kemudian kalau di saya kan belum ada lab yang memang spesifik ke IPA Bu, ataupun ke biologi, ataupun ke fisika atau segala macam. Karena di SMK sendiri kan adanya kan IPAS, adanya IPA di mana itu gabungan IPA dan IPS. Sementara yang matching, yang matching dengan IPAS itu di lab farmasinya Bu. Lah, berkaitan dengan tugas dari awal ini, apakah nantinya saya mending merujuk ke lab farmasinya atau bagaimana gitu? Karena di saya ada lab keperawatan, farmasi, kemudian komputer, sama skincare. Jadi mohon petunjuk Ibu ini bagaimana Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Heru pertanyaannya. Kalau labnya itu sebenarnya tadi ya Pak, saya sampaikan memilih salah satu saja Pak. Memilih salah satu saja. Kalau memang yang menurut Pak Heru itu administrasinya sudah lumayan lengkap itu yang farmasi, ya berarti bisa dipakai yang farmasi saja. Supaya PR-nya nggak terlalu banyak kalau sudah ada beberapa dokumen Betul. yang sudah ada gitu. Nah, jadi silakan dipilih saja yang memudahkan Pak Heru, nggih. Jadi tidak harus semuanya, Pak. Oke, Begitu. oke pun Bu, siap. Atur suwun Bu Oke. petunjuknya. Oke, sama-sama Pak Heru. Ini ada beberapa wajah yang memang sudah pernah kenal, nggih. Salah satunya ya Pak Heru, ada Oke Mbak Bu. Nur Jayanti, Mbak Nur Jayanti, Pak Heru ini sudah kenal sebelumnya. Kalau yang lain salam kenal ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan dimudahkan. Monggo, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Intinya tadi kalau misalkan Bapak Ibu mau searching di internet contoh atau menggunakan contoh yang akan saya share nanti, sangat boleh. Tidak saklek ya, tidak saklek. Oh, kalau SOP itu harus bentuknya tabel atau harus bentuknya diagram alir, tidak. Itu menyesuaikan kebutuhan dan style masing-masing sekolah. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyaman, oh menurut saya kok siswa saya lebih paham membuat SOP dengan bentuk diagram alir, ya berarti dibuat diagram alir. Kalau misalnya, oh saya lebih nyaman menggunakan poin-poin, ya berarti poin-poin atau langkah-langkah yang per step seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu. Yang penting memudahkan gitu. Terus nanti masalah deadline bisa dilihat di OC karena saya sendiri juga kurang begitu paham mengenai deadline. Deadline-nya biasanya yang mengatur dari admin. Jadi yang men-setting, nanti silakan bisa ditengok tanggal-tanggal berapa harus dikumpulkan, begitu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu? Cukup, nggih? Sepertinya cukup Bu. Oke, alhamdulillah. Iya Bu. Oke, ini yang bersuara semakin sedikit, saya takutnya sudah pada pingsan ini Bapak Ibu. Bu, masih seger. Masih seger, nggih. Semoga seger dan semangat selalu, nggih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah join sampai akhir Bapak Ibu. Semoga dimudahkan selalu dalam
memenuhi tugas-tugasnya dan semoga juga disehatkan selalu di urusan-urusan lain di sekolah maupun di rumah juga semoga dimudahkan selalu. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bu. Bapak Ibu. Monggo Mas Zen. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang tugasnya Bu Ipah itu saya buat sampai tanggal 15 nggih. Soalnya tanggal 16-nya kan untuk disampaikan ke Bu Ipah. Halo. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya Pak. Oke. Terus Bu Ipah kalau ada agenda yang lain mau Nggih, siap. Mohon izin lagi Bapak Ibu, Mas Zen. Terima Iya, kasih. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus ada apa lagi yang mau ditanyakan Bu? Pak Zen, presensinya itu gimana ya? Kok saya nggak bisa Iya, untuk presensi hari ini, Pak. Oh, belum ada? belum bisa diklik. Belum, Pak. Oh, belum bisa, coba saya ceknya Bu. Bentar. Oke, sampun bisa Bapak Ibu, monggo. Tadi kurang di on-kan saja. Oke. Terima kasih, Pak. Sampai jam 23 nggih hari ini. Oke, Pak. Saya lupa, nah bisa di. Tadi maaf Pak, sempat mati sinyal. Tugasnya tanggal berapa nggih? Saya batasi sampai tanggal 15. Tanggal 16-nya kan nanti untuk disampaikan ke Bu Ipah. Begitu. Terakhir pengumpulan sampai tanggal 15 itu tugas komponen 4. Begitu Bapak Ibu. Iya, Pak. Pak, untuk ngapunten untuk yang tanggal 1 itu presensi dibiarkan seperti itu nama pripun Pak? Yang presensi di tanggal 1. Hari kemarin, Pak. Iya kan nggak bisa kemarin. Yang pending. Kan diganti hari ini nih. Iya, itu Oh, kan maksudnya masih tanda tanya, Bu. oh, gini, sedap. Bisa dibuka nggih? Sebentar. Ikutnya yang penugasan komponen 4 mawon. Yang presensi penugasan komponen 4. Oke. Berarti kosong yang tanggal 1. Yang tanggal Sudah dia 1 kosong, nggih, kosong. Tidak mempengaruhi persentase nanti, Pak. Nanti saya hapusnya saja, Bu. Oh, gitu. Oke. Sampun hilang. Di nomor 13 saja presensi. Iya. Matur nuwun diingatkan Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau Terima kasih, ditanyakan Pak. lagi mungkin? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini. Cukup. Oke, besok kita berjumpa kembali jam 1 nggih. Oke. Itu Jumatnya libur. Maulud Nabi, Sabtunya mulai lagi jam 8 pagi. Oke. Itu Bapak Ibu. Iya, Pak. Nanti habis ini saya setting untuk pengumpulan komponen 4-nya biar bisa dikumpulkan sampai tanggal 15. Iya, Pak. Itu Bapak Ibu. Sampun, matur nuwun, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Bapak Ibu. Iya, terus Pak. Pak.